Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Dwi dari Tangerang, Suzuki Splash Facelift tahun 2013, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I want. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, kristal multi reflektor. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus, tidak ada pecah parah. Bagian kanan ini hanya gap antara spakbor dan bumper, ada yang kurang rapat. Ini bisa di setel di body repair tanpa di repaint. Satu panel itu 100.000. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah, hanya ada baret-baret halus bisa dipoles. Bagian kiri juga sama, gapnya antara spakbor dan bumper kurang rapat, kurang rapi. Jadi misalnya bumper depan ini tidak dicat ulang juga, hanya setel gap ini saja juga bisa di body repair. Jadi kanan kiri 200.000. Fog lamp bagian kiri utuh. Dan untuk headlamp bagian kiri sama utuh. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya masih baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 91 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya lecet-lecet ada seperti ini. Jika ingin sempurna dicat ulang bisa. Profil bannya 185 60 ring 15. Produksi bannya di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Jadi produksi tahun 2022 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih 8,19 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan, ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Jadi jelas untuk kampas rem bagian depan kanan ini masih layak dipakai. Spakbor depan kanan, kondisi catnya bagus. Emblem VVT, T-nya yang tidak ada. Ini banyak di marketplace yang jual, harganya 50 ribuan, berikut dengan ongkir 70 ribu lah kira-kira. Mikasen utuh. Dan untuk spakbor depan kanan ini sudah repaint 140 mikron. Pernah cat ulang 1 kali. Pengecatan ulangnya baik. Spion bagian kanan ini aslinya sewarna dengan body, dan ini di stiker Dove. Dan ini bukan sen, ini variasi. Bagian pilar ini masih original 91 mikron. Dan untuk bagian atas sama 99 mikron, masih original. Antena utuh. Bagian atap ini tidak ada pecah parah, kondisi catnya masih baik. Ban belakang bagian kanan, produksi tahun 2022, ketebalannya sama rata dengan depan, layak dipakai. Dan untuk cat velg bagian belakang kanan ini sama, di samping-samping ada baret-baret halus. Pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya masih bagus. Untuk kampas rem bagian belakang,
Spakbor belakang kanan ini kondisi catnya baik, ada penyok-penyok halus. Dan untuk catnya masih original 97 mikron. Dan untuk pintu bagian belakang kanan masih ori. Ini ya, ciri-ciri cat ori itu ada stiker seperti ini yang nempel di triplang. Kondisi catnya masih baik, tidak ada pecah parah. Dan untuk bagian driver 168 mikron. Pernah repaint 1 kali bagian driver ini. Dan kondisinya tidak ada pecah parah. Pilar-pilar ini sudah saya ukur tadi, masih ori. Nah ini las titik pabrikannya. Jadi jelas ya, mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena catnya masih original dan las titik pabrikannya masih utuh. Dan ini untuk sealer pintunya, bagian ini sudah repaint. Saya akan buka. Ini ya, ini bisa ditempel lagi sampai bawah sini utuh. Ini sealernya. Jadi untuk bagian samping kanan ini, bagian pintu driver pernah repaint 1 kali. Kemungkinan ada lecet dan dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras karena ketebalan masih baik. Tidak tinggi jika ada tabrakan keras, pasti didempul tebal dan ketebalan juga akan tinggi. Dan mobil ini masih di bawah 200 mikron, artinya pernah repaint 1 kali saja. Dan pintu belakang dan fender masih original catnya, jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, pernah repaint 1 kali, 148 mikron. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sama, sudah pernah dicat ulang. Kondisinya di bagian mudguard ada lecet seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Reflektor utuh dan di bagian ini ada luka, tidak bisa dipoles. Dan di bagian sini ada baret, ini tidak bisa dipoles karena luka. Overall tidak ada pecah parah, hanya baretnya baret-baret wajar. Tapi jika ingin detail mulus total dicat ulang bisa. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya. Trim bagian kanan tidak ada luka, bagian kiri juga utuh, tidak ada yang luka. Karpet juga masih original. Toolkit kunci roda lengkap ada di sini. Kemudian segitiga pengaman, kunci roda semuanya lengkap. Ban serep ada di bawah sini. Di sini ada peredam. Saya akan ukur ketebalan ban serep ini di 8,17 mm. Masih baru sekali untuk ban serep ini. Marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi sepertinya ban serep ini belum pernah turun. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Saya akan buka. Di sini juga ada tambahan karet ya. Nah ini bisa ditekan empuk, semuanya utuh. Nah ini juga utuh, sealernya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada benturan atau tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya masih utuh dan rear cross membernya juga utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama 2022, ketebalannya juga sama rata dengan yang lainnya. Dan untuk velg belakang kiri sama, ada lecet-lecet juga, wajar namanya juga mobil dipakai. Dan untuk penggantian kampas rem itu umumnya semuanya satu set, jadi bagian belakang kiri juga masih bagus. Dan untuk fender belakang kiri ini masih original 94 mikron, kondisinya baik,
baret-baret halus bisa hilang dipoles. Nah ini ya ciri-ciri cat original. Kemudian bagian pintu belakang kiri sama masih ori catnya, dan untuk pintu depan kiri kondisinya sama, catnya masih baik. Bagian pintu depan kiri ini sama, masih original catnya. Spion bagian kiri seperti ada bekas lem ya. Ini sepertinya stikernya sudah kurang bagus. Jadi jika mau serasi di stiker warna hitam doff. Untuk menutup spion seperti ini dengan stiker sekitar 50.000, atau mau di repaint juga bisa sewarna dengan body mengikuti aslinya, berikut dengan perbaikan yang lainnya, yang lecet-lecet yang tidak bisa dipoles itu juga bisa. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, sama masih original catnya. Emblem VVT bagian kiri utuh, Mikasen utuh. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi 2022. Jadi mobil ini keempat ban diganti di tahun 2022. Untuk masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi jelas mobil ini keempat ban masih layak dipakai. Ketebalan juga sama rata dengan yang lainnya, masih layak dipakai. Dan untuk velg sama, baret-baret halus saja, tidak ada pecah parah. Dan untuk velg ini catnya masih original. Ini hanya tambahan jika memang mau di cat ulang agar mulus total bisa. 4 velg itu hitungannya 500.000 jika ingin keempat velg semuanya di repaint. Liner fender bagian kiri utuh, dan untuk kampas rem umumnya semuanya itu digantinya satu set ya. Depan kanan kiri satu set, belakang kanan kiri satu set. Ini saya akan perlihatkan. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Jadi untuk kampas rem bagian depan, bagian belakang semuanya masih layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya masih banyak sekali yang original, hanya bumper-bumper saja yang pernah di repaint. Dan untuk kondisi saat ini pecah parah tidak ada, hanya ada lecet-lecet wajar. Namanya juga mobil dipakai. Di bumper belakang terutama di bagian kiri dan di bagian bawah-bawahnya, dan bumper depan ada gap yang kurang rapat saja antara bumper dan spakbor, bekasnya di silen. Dan baiknya jangan di silen, di setel saja di body repair. Biasanya tanpa repaint juga, tanpa perbaikan juga, bantu setel juga bisa. Biasanya saya satu titik itu 100.000, jadi untuk bumper 200.000. Kemudian jika ingin total dicat ulang, dimuluskan, ada beberapa memang yang tidak bisa dipoles yang saya jelaskan tadi di bagian bumper belakang, kemudian di bagian sela-sela pintu, ada penyok-penyok halus juga. Saya hitung ada 3 titik berikut dengan spion. Jadi jika mau diperbaiki berikut dengan velg 2 juta hitungannya semuanya. Ada 4 titik. Dan ini bisa dilewat lumayan 2 juta, misalnya pemesan tidak masalah di lecet-lecet sedikit, namanya juga mobil dipakai. Hanya dipoles saja, poles itu menghilangkan baret-baret halus di bodi, kemudian jamur. Untuk poles itu masuknya nyalon, mulai dari bodi interior dibersihkan, ruang mesin, kemudian bagasi belakang, semuanya untuk jenis city car atau hatchback di langganan saya 500.000. Jadi ini bagaimana pemesan. Kemudian spion misalnya ingin di stiker saja agar serasi dengan bagian kanan yang stikernya warna hitam doff. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan mobil ini sudah kita ukur semuanya keliling. Catnya masih rata-rata original. Jadi jelas mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Suzuki Splash tahun 2013 ini mesinnya 1200 cc, 4 silinder DOHC VVT, tenaganya 85 PS, torsinya 113 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed.
Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini pembakarannya masih sempurna. Jelas mesinnya masih bagus sekali. Radiator ini menggunakan air coolant. Mobil ini kilometernya 85.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada catatannya di 86.000, jadi tinggal 1.000 lagi. Yang tidak ada itu catatan penggantian oli transmisi otomatis berikutnya. Itu yang seringnya memang tidak ada catatannya. Jadi kita bingung kapan ganti oli berikutnya. Jadi baiknya setelah ganti oli, saran saya langsung dicatat agar kedepannya kita tahu kapan ganti oli berikutnya. Dan ini hasil tes oli-olinya. Untuk oli mesin di sini dipsticknya olinya ada, takarannya pas, tidak tekor. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 48,3%. Alat ini masih menunjukkan oke. Olinya masih bagus, dan 1.000 lagi nanti ganti oli mesin berikutnya, atau mau langsung diganti sekalian oli transmisi otomatis juga tidak masalah. Untuk penggantian oli mesin 350.000. Dan untuk oli transmisi otomatis dipsticknya posisinya di sini. Untuk jenis gearbox AT konvensional itu bisa dicek karena ada dipstick olinya. Ini takarannya juga pas, olinya ada, tidak tekor. Biasanya penggantian oli transmisi otomatis itu di setiap 50.000 km. Takutnya tidak ada catatan seperti ini. Takutnya di kilometer 50.000 tidak diganti ya. Jadi saran saya diganti saja. Dan ini hasil tes olinya. 49,1%. Alat ini sih masih menunjukkan oke, olinya ada, masih bagus, tapi tidak ada catatan, dan biasanya yang bagus itu di 90% biasanya. Jadi saran saya diganti saja untuk oli transmisi otomatis 500.000. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DO3. Saya akan sesuaikan di DO3 ini ya, di 1,4%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, jadi sepertinya pernah dikuras minyak remnya, masih bagus. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve kering, tidak ada hitam-hitam oli, kering. Gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Seal as roda bagian kiri kering. Nah itu terlihat CV joinnya. Ini karter gearbox matic, kering. Seal crack as ini sambungan antara gearbox dan mesin kering, tidak ada hitam-hitam oli. Ini karter mesin yang ada filter olinya, kering, tidak ada hitam-hitam. Seal as roda bagian kiri, bagian kanan semuanya kering. Jadi mobil ini untuk packing dan sealnya belum ada yang minta waktunya diganti. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering, CCA nya 300, please wait. Good, masih bagus. Rekor pembeliannya juga ada di tahun 2020. Masa pakai aki itu 4-5 tahun. Jadi masih layak dipakai. Sudah kita tester juga, kondisinya masih bagus. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka,
Sealernya utuh, peredam ini juga masih bawaannya. Apron, cross member, bullhead depan utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, masih original. Remote-nya juga masih original. Remote-nya juga aktif. Door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih original. Door handle silver. Power window 4 pintu auto sisi driver. Di sini ada electric mirror, di belakang sini ada power door lock terpisah dan window lock. Di bawah sini ada speaker, door pocket dan cup holder. Kaca film bagian pintu driver ini kondisinya masih bagus dan power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya masih bagus. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror bagian kanan ini aktif. Kemudian electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Kemudian untuk plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit ada, nanti hilang di salon. Dan untuk joknya aslinya fabric seperti ini. Kondisi penumpang depan joknya masih bagus, tidak ada yang cacat. Dan bagian driver ini kondisi joknya sama, tidak ada yang cacat. Pengaturan joknya selain ada sliding dan ada reclining. Di bawah sini pembuka bagasi belakang dan di sampingnya pembuka tangki bensin. Pembuka kap mesin posisinya di sini. Di atas ini ada tombol untuk fog lamp dan ini untuk headlamp leveling dan di sampingnya untuk indikator alarm. Kisi AC bisa dibuka tutup dan bisa digeser-geser. Door trim bagian belakang kanan. Detailnya sama, tidak ada yang cacat, fabriknya masih original. Di bawah sini ada speaker. Door trim bagian belakang kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya bagian belakang ini juga sama, masih original, fabric. Kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa hilang nanti di salon. Dan untuk seat belt sampai belakang sini dapat, sudah rapi ketutup cover, hand grip, depan belakang dapat model retract. Dan untuk seat back pocket masing-masing di belakang jok driver dan di penumpang depan dapat. Dan untuk headrest totalnya dapat 4 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, ini besi-besi yang di atas dashboard. Tidak ada karat, marker-marker pabrikannya juga masih pada ada. Dan fuse box ini juga kabelnya tidak ada lumpur, bersih banget ya. Jadi mobil ini jelas tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 1.800.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 11 2023. Keasliannya surat-surat ini asli, BPKB ini juga asli. Nomor rangka dan mesin sebelum saya bayar mobilnya sudah saya cek semuanya sesuai. Faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih splash. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%, engine bagus, ABS bagus, power steering bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati, semua kelistrikan berfungsi dengan baik. Kilometernya ini 85.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih kulit jeruk, kencang. Lecet ada memang di bagian dalam.
Ini sebenarnya bekas sarung setir seperti ini bisa merusak setir. Jadi baiknya mending jangan pakai sarung setir seperti ini jika ingin mempertahankan setirnya agar bagus terus, atau beli sarung setirnya yang kualitas bahannya bagus. Dan mobil ini setirnya masih lumayan baik tanpa perlu di retrim, kalau menurut saya masih layak dilihat. Dan terutama ini pedal rem dan gas tidak ada yang habis sedikit pun. Artinya untuk ciri-cirinya mobil ini cat juga masih banyak originalnya, pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Artinya kilometernya 85.000 itu masuk akal. Dan jika saya lihat dari history servisnya, ini buku manual booknya, buku servisnya masih pada disimpan. Dan ini untuk history servisnya, mulai dari tahun 2019 tercatat di kilometer 70.000, kemudian servis di tahun 2020 tercatat di kilometer 76.000, servis lagi di tahun 2023 tercatat kilometer 83.000. Jadi history servis seperti ini perlu kita lihat. Jadi mobil ini kilometernya 85.000 ya, jelas original karena track recordnya jelas. Dan untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. Check engine di sebelah kiri, kemudian ABS di sebelah kiri, electric power steering di bagian kiri, tekanan oli aki di sebelah kanan. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli aki, kemudian ABS, semuanya mati ketika mesin hidup, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi juga kita sudah diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. RPM nya juga normal di 900. Takometernya posisinya di atas ya mobil ini. Saya akan coba gas. Nah itu bekerja dengan baik. Dan untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Dan untuk kaca depan ini kaca filmnya masih bagus dan tidak ada yang baret. Wipernya airnya masih aktif, hanya ada suara ya. Nah ini yang seperti ini, karet wipernya sudah minta waktunya diganti. Sudah saya sampaikan kepada pemesan 150.000 jika mau diganti. Dan ini untuk kondisi dashboardnya, ventilasi AC bagian kanan ini juga utuh. Di sini ada tempat penyimpanan, masih bagus engselnya. Ventilasi AC bagian kiri masih bagus, laci masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah ini juga masih bagus. Tombol lampu hazard berfungsi dengan baik. Head unitnya terintegrasi, masih original dan masih aktif. Inputnya dia sudah ada DVD. Kemudian pengaturan AC-nya di tengah sini ada kecepatan, di sampingnya untuk suhu, di bawah sini ada open close air. Ini untuk mematikan AC-nya, dan arah semburan sudah lengkap ke badan, ke kaki sampai ke kaca depan. AC-nya juga dingin sekali. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Kecepatan 1 dapat di 2,0, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 21,8 derajat Celcius. Jadi jelas ya mobil ini AC-nya dingin sekali. Di bawah sini ada power outlet 12 volt. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Girate 4 speed konvensional, sudah ada shiflock untuk parkir paralel. Maticnya juga sudah saya coba, mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin transmisi otomatisnya sempurna, normal. Karena kilometernya juga rendah ya. Perbaikan transmisi otomatis, overhaul, servis, turun matic itu di kilometer 250.000-an rata-rata. Jadi mobil ini masih aman untuk transmisi otomatisnya. Di bawah sini ada tempat penyimpanan, ini bisa dijadikan cup holder.
parking brake, mechanical, ada ujung chrome-nya dan masih pendek sekali ini. Jadi jelas kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Jika sudah tinggi ke belakang itu tandanya minta waktu yang diganti. Seat belt ini fungsinya masih bagus sekali, hand grip fungsinya masih bagus sekali, modal retract. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror. Di sini ada tempat tisu tambahan, lampu kabin aktif, spion tengah keadaannya masih bagus sekali, fix. Dan untuk sun visor bagian driver masih plastikan, ada card holder dan keadaannya masih bagus sekali. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Dwi dari Tangerang. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Hanya engine mounting satu titik minta waktunya diganti. Rasanya engine mounting itu jika sudah rusak, rasanya getar masuk ke dalam kabin. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, 350.000 berikut dengan ongkir dan pasang 600.000. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, kemudian yang kedua tidak bekas banjir, dan yang ketiga kilometernya tidak tinggi. 3 poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Untuk PR pasti ada. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti kita butuh dana spare untuk rapi-rapi. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Suzuki Splash Facelift 2013-2014. Untuk update harga saat ini, siapkan dana di 95 juta sampai 100 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Yang saya jelaskan tadi biasanya merapikan bodi 2 juta, 3 juta. Ganti oli biasanya, kemudian lagi nyalon, kemudian lagi biasanya perbaikan kaki, biasanya lagi ganti ban. Jadi kita harus ada dana spare untuk rapi-rapi. Anda juga bisa cek sendiri harganya di aplikasi yang namanya OLX atau marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian mobil, saya akan sampaikan kepada pemesan, total perbaikan saya akan sampaikan ke pemesan, kemudian total jasa, semuanya saya akan sampaikan kepada pemesan. Jadi jika memang ada perbaikan yang mau dilewat atau dapatnya unitnya PR-nya tidak terlalu banyak seperti mobil ini, dananya kan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudha Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudhaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Karena nanti saya akan balasnya di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Jika Anda berminat untuk pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Dan nanti kita akan kirim prosedurnya. Jadi jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang balas dan kirim format pesanannya. Kemudian mohon maaf yang belum saya balas pesan WhatsApp-nya, karena memang di setiap mau buka pesanan saja kita balas satu persatu pesan WhatsApp-nya. Sekali lagi mohon maaf, kita balasnya bertahap. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.